Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberikan nikmat iman dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke, jangan lupa juga untuk selalu tanamkan pikiran positif dan juga ucapkan syukur alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Asa mau memberikan ulasan singkat terkait dengan materi kita persediaan kemarin. Ayo, masih ingat tidak materi tersebut? Nah, jadi bagi kalian yang masih bingung apa sih itu metode perpetual, apa sih metode fisik, apa sih itu FIFO sama LIFO, silahkan ditonton terus video kali ini, ge. Selamat menyaksikan. Perbedaan dari kedua metode persediaan ini. Oke, metode perpetual dan juga metode fisik. Metode perpetual adalah metode yang mengharuskan kita untuk melakukan pencatatan setiap kali terjadi transaksi yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya nilai persediaan barang dagang kita. Itu kalau metode perpetual. Sedangkan metode fisik adalah metode pencatatan. Metode pencatatan yang tidak mengharuskan kita untuk mencatat setiap terjadi transaksi penambahan atau pengurangan nilai persediaan barang dagang kita. Itu nilai intinya. Jadi kalau metode perpetual, setiap kali ada transaksi yang berkaitan dengan persediaan, maka harus kita catat transaksi tersebut. Sedangkan kalau metode fisik atau periodik, pencatatan tersebut hanya dilakukan di akhir periode atau di akhir periode ketika kita melakukan stock opening. Oke ya, seperti itu. Nah, selanjutnya perbedaan yang kedua adalah apabila metode perpetual itu apabila ada terjadi transaksi seperti pembelian, penjualan, retur, terus potongan dan sebagainya, maka harus kita catat ke dalam akun. Apa kira-kira? Ayo, apa? Iya, persediaan barang dagang. Sedangkan kalau metode fisik itu kita mencatatnya langsung kepada transaksi yang bersangkutan. Misal ada transaksi penjualan, berarti kita harus mencatatnya ke dalam akun apa? Iya, penjualan. Ada transaksi pembelian, berarti kita harus mencatatnya ke transaksi apa? Iya, transaksi pembelian. Misal ada transaksi retur pembelian, berarti kita harus mencatatnya ke akun apa? Iya, retur pembelian. Beda lagi, kalau ada transaksi perpetual, misalnya ada transaksi retur pembelian, kita mencatatnya langsung ke akun apa? Persediaan barang dagang. Pintar sekali. Nah, perbedaan yang selanjutnya, kalau metode perpetual itu kita harus mencatat ketika ada transaksi, ini yang membedakan ya, yang khususon. Ketika ada transaksi penjualan dan retur penjualan, oke, maka kita harus mencatatnya di dua jenis, yaitu yang pertama kita harus mencatat sebesar harga jualnya ketika kita menjual. Yang kedua kita harus mencatat sebesar harga pokoknya. Nah, sama halnya ketika ada transaksi retur penjualan, kita juga harus mencatat sebesar harga retur penjualan itu, dan yang kedua harus mencatat sebesar harga retur pokok penjualannya. Loh Bu, apa bedanya dari harga pokok penjualan dan harga retur pokok penjualan? Nah, apa sih HPP itu? HPP adalah cost atau nilai asli dari persediaan tersebut, gitu nih. Biasanya kita memperolehnya kalau pakai metode perpetual itu adalah berasal dari kartu persediaan. Bu, apa sih yang dimaksudkan kartu persediaan? Kartu persediaan itu adalah kartu yang kita gunakan untuk mempermudah akuntan dalam melakukan pencatatan persediaan. Jadi kita akan tahu berapa sih sebenarnya nilai cost asli dari persediaan itu, seperti itu. Nanti akan saya berikan kasih contoh untuk formatannya. Oke. Terus selanjutnya kita ambil contoh ya. Contohnya adalah saya atau perusahaan saya menjual barang dagang senilai 10 unit dengan harga satuan adalah 200.000 tuh ya. Dan juga harga pokoknya adalah senilai 150.000. Berarti 200.000 ini akan kita akui sebagai apa? Iya, harga jualnya. Sedangkan 150.000 akan kita akui sebagai cost-nya atau HPP. Pintar. Nah, berdasarkan transaksi ini, kalau kita mencatat dengan metode perpetual, oke ya, perpetual berarti jurnalnya gimana? Ingat, di awal tadi kita harus menjurnal dua
kali, yaitu yang menjurnal sebesar harga jualnya dan menjurnal sebesar HPP-nya. Yang pertama kita akan menjurnal sebesar harga jual. Berarti jurnalnya gimana? Kalau menjual 10 unit dengan harga 200.000, sedangkan HPP-nya atau cost-nya adalah 150.000. Berarti gimana? Iya. Misal terjadi penjualan secara kredit, berarti apa? Piutang dagang pada penjualan senilai berapa? Iya, 200.000 dikali dengan 10 unit, berarti berapa? 2 juta. Pintar sekali. Yang kedua, kita harus mencatat sebesar harga pokoknya. Nah, sebesar harga pokoknya berarti kita harus mencatat HPP pada persediaan barang dagang senilai berapa? Apakah 200.000? Tidak. Berarti berapa? Sebesar harga pokoknya atau cost-nya tadi berapa? 150.000. Berarti 150.000 kali 10 unit yang kita jual nilainya adalah 1.500.000. Nah, dari sini bisa kita perhatikan ketika kita mencatat sebesar harga jual, maka harga jualnya nilainya 2 juta, sedangkan HPP atau cost nilainya adalah 1,5 juta. Dari sini inilah kayak enaknya kalau misalnya kita menggunakan metode perpetual, kita akan langsung tahu tuh kita kira-kira ada laba atau rugi. Nah, kira-kira berdasarkan transaksi ini kita memperoleh rugi atau laba? Ayo dipikirkan. Iya betul, kita memperoleh laba. Laba berapa? 500.000. Nah, loh Bu, kalau 500.000 dapat dari mana? Ayo, kira-kira dapatnya dari mana? Iya, dari harga jual 2 juta dikurangkan dengan 1,5 juta, berarti nilainya berapa? 500.000. Kita memperoleh laba. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita melakukan penjualan 10 buah unit, kita akan memperoleh laba sebesar 500.000. Oke ya, cukup mudah ya. Oke, yang selanjutnya ini kita mencatat pakai metode perpetual. Sedangkan kalau pakai metode periodik atau fisik, berarti gimana kira-kira jurnalnya? Ingat, ketika kita mencatat pakai metode periodik atau fisik, berarti kita mencatatnya sesuai dengan transaksinya. Akunnya sesuai transaksi ya, bukan dimasukkan ke dalam akun persediaan barang dagang. Berarti kalau ada transaksi penjualan barang dagang 10 unit dengan harga 200.000 dengan cost 150.000, berarti jurnalnya gimana? Oke, berarti jurnalnya adalah piutang dagang pada penjualan senilai berapa? Senilai 200.000 atau 150.000? Ayo, dengan mana? Iya benar. Senilai 10 dikalikan dengan berapa? 200.000. Hasilnya adalah 2 juta. Oke. Jadi itulah perbedaannya. Ketika kita melakukan pencatatan dengan metode periodik dan juga metode perpetual, waktu kita melakukan transaksi penjualan, maka kita harus mencatatnya dua buah, yaitu mengakui sebesar harga jual dan mengakui sebesar HPP. Sedangkan kalau periodik kita hanya mengakui sebesar harga jual saja. Dengan kata lain, kalau pakai metode periodik kita tidak akan bisa tahu berapa sih sebenarnya laba atau rugi kita setiap kali kita melakukan transaksi penjualan. Itu nggih? Ada yang tanyakan? Setelah kita mengetahui metode perbedaan dari metode perpetual sama fisik atau periodik, maka selanjutnya kita harus mengetahui tuh masing-masing dari metode pencatatan penentuan cost-nya atau biayanya. Nah, penentuan metode biaya atau cost persediaan itu yang sering kali kita dengar adalah ada metode FIFO, ada metode LIFO, sama ada metode apa? Iya, average. Oke ya. FIFO, apa itu FIFO? Singkat panjangan dari apa sih? First in, first out. Berarti apa? Berarti first in, first apa? Yang pertama kali masuk berarti gimana? Barang yang pertama kali dibeli, masuk dibeli ya. First out berarti pertama kali out keluar. Berarti barang tersebut pertama kali dijual. Itu pengertian dari FIFO. Nah, selanjutnya LIFO. LIFO itu kepanjangan dari apa sih? Last in, first out. Berarti gimana? Jadi last terakhir, in masuk, berarti barang yang terakhir dijual, in dibeli ya. Dibeli, first out berarti barang tersebut harus pertama kali dijual. Selanjutnya adalah average. Average itu apa? Rata
rata. Nah, kalau rata-rata itu berbeda dengan FIFO-LIFO yang tadi ada pertama dan terakhir. Kalau average itu adalah barang tersebut akan dijual dengan asumsi gimana? Berdasarkan nilai rata-rata barang tersebut. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengambil contoh saja biar lebih mudah. Contoh. Oke. Karena di tugas kemarin saya hanya memberikan soal FIFO sama LIFO, berarti pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih mendalami terkait dengan FIFO dan LIFO saja ya. Yang lainnya average kemarin sudah, kalau ingin ada ditanyakan silahkan langsung chat bahasa. Oke, langsung saja ke dalam contohnya. Misal ada persediaan awal pada tanggal 1 Desember itu adalah 10 unit dengan harga satuan 10.000, berarti nilainya kan 100.000. Yang kedua ada pembelian dengan nilai 12 unit dengan harga satuannya 10.500, berarti totalnya adalah 126.000. Ada penjualan dengan nilai 15 unit dengan harga satuan 16.000, berarti nilainya adalah berapa? Iya, 240.000. Terus misal ada lagi transaksi pembelian dengan 5 unit dengan harga misalnya 10.600, berarti nilainya adalah 53.000. Nah, berdasarkan transaksi tersebut misalnya kita disuruh untuk mencari nilai persediaan akhir. Oke, caranya gimana? Caranya untuk menentukan nilai persediaan akhir, langkah pertama adalah kita cari dulu nilai persediaan akhir dengan cara apabila ada transaksi pembelian berarti dia akan menambah persediaan kita, apabila ada transaksi penjualan dia akan mengurangi persediaan kita. Berarti gimana? Langsung kita hitung, yaitu 10 ditambah dengan 12 dikurangi dengan 15 ditambah dengan 5, nilai persediaan akhirnya berapa? Iya, 7 unit. Nah, jadi sudah ketemu nih nilai persediaan akhir kita, yaitu 7 unit. Jadi, untuk mengetahui berapa sih nilai persediaan akhir kita? Misal, untuk mengetahuinya kita menggunakan metode FIFO atau first in first out, berarti kita harus mencari gimana? FIFO tadi kan apa? First in first out. Nah, persediaan akhir itu apa sih sebenarnya persediaan akhir? Persediaan akhir adalah barang yang belum dijual. Jadi kalau FIFO tadi kan barang yang dibeli pertama harus dijual pertama nih, ya kan? Berarti dengan kata lain, barang yang berada pada urutan yang paling atas maka akan pertama kali dijual. Ini yang paling atas. Jadi untuk mencari persediaan akhir atau barang yang belum dijual, kita harus mencarinya dari yang paling atas atau yang paling bawah? Iya benar, dari yang paling bawah. Oke ya, jadi persediaan akhir kalau pakai LIFO itu kita mencarinya dari persediaan yang paling bawah, harga persediaan yang paling bawah. Tuh, sama halnya dengan LIFO. Kalau LIFO berarti kebalikannya dong Bu. Iya betul. Kalau kebalikannya berarti kalau LIFO tadi kan last in first out. Jadi barang yang terakhir dibeli harus barang tersebut harus pertama kali dijual. Berarti kalau untuk menentukan persediaan akhir LIFO gimana caranya? Iya, caranya adalah kalau LIFO tadi kan dari yang terakhir dia akan dijual pertama tuh. Berarti untuk menentukan persediaan akhir LIFO adalah dari yang paling atas atau paling bawah? Iya, nilai persediaan yang paling atas atau persediaan yang paling Yang paling awal dibeli. Itu ya. Jadi untuk mencari nilai persediaan akhir dengan metode FIFO gimana? 7 unit. 7 unit berarti gimana? Dari yang paling atas atau dari paling bawah kalau FIFO? Iya, dari yang paling bawah. Nah, di sini ada 5 tuh. Berarti langsung aja kita tulis 5 dikali dengan 10.600, nilainya adalah 53.000. Sisanya gimana, Bu? Kan ada 7, berarti 7 kurangi 5 berapa? 2. 2 diberikan harga yang mana, Bu? Nah, kita harus mengambilkan asumsi di atasnya. Di atas 5 mana yang pembelian? Oh iya, ini Bu, harganya 10.500. Pinter. Berarti 2 kali 10.500 nilainya adalah berapa? 21.000. Berarti persediaan akhir 7 unit kalau pakai metode FIFO nilainya adalah berapa? Ya, 74.000.
Tuh ya, mudah bukan? Mudah sekali. Oke, itu tadi kalau pakai metode FIFO. Sekarang kalau pakai metode LIFO, ingat LIFO tadi adalah last in first out. Berarti untuk mencari nilai 7 unitnya dari persediaan akhir berapa? Berarti persediaan akhir tadi kan diketahui tuh nilainya 7 unit. Berarti kalau untuk mencari persediaan akhir LIFO, berarti kita harus mencari dari yang barang yang paling awal dibeli. Berarti 7 unit diperoleh dari yang paling atas, harga yang paling atas atau harga yang paling bawah? Iya, dari harga yang paling atas. Berarti 7 dikalikan dengan 10.000. Nilainya berapa? 70.000. Jadi persediaan akhir apabila pakai metode FIFO nilainya adalah 74.000. Kalau pakai metode LIFO nilainya adalah 70.000. Oke, gitu ya. Ini cara untuk membedakan atau mencari persediaan akhir dengan metode LIFO maupun metode FIFO. Silahkan yang belum paham tanya sama Bu Asa.